Pemirsa, minat generasi milenial dalam berinvestasi di instrumen surat berharga negara atau SBN retail kian masif. Pembelian 2 SBN untuk obligasi retail yaitu seri ORI 17 dan ORI 18 didominasi oleh generasi milenial. Data Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan menyebut 50% investor SBN retail adalah milenial. Terkhusus untuk instrumen obligasi retail Indonesia atau ORI, milenial mendominasi pembelian SBN yang dikeluarkan Kemenkyu tersebut. Dirjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkyu Luki Afirman mengatakan potensi milenial cukup tinggi dalam investasi SBN retail. Data SBN seri ORI 17 yang dikeluarkan Juli 2020 menyebutkan 43% investor dari milenial. Adapun seri ORI 18 yang terbit Oktober 2020, 30% investor adalah milenial. Dari 4 penerbitan tersebut di masa pandemi, saya disampaikan bahwa generasi milenial itu ternyata yang paling dominan. Pembeli SBN retail kita saat ini dominannya paling besar adalah dari generasi milenial. Kisarannya ada di 40-50%. Dan ini suatu yang sangat-sangat menarik. Jadi kita lihat bukan hanya kita bicara tentang diversifikasi produk, tapi juga kita bicara tentang pendalaman pasar keuangan bisa menarik investor-investor baru, yaitu khususnya generasi milenial tersebut. Itu misi kami di pemerintah bersama dengan otoritas yang alhamdulillah ternyata trennya justru di masa pandemi ini itu justru makin tren yang sangat membaik, sangat positif. Momentum itu yang harus kita manfaatkan, akan kita teruskan di tahun mendatang, di tahun-tahun mendatang, termasuk tahun 2021. Sebagai mitra distribusi yang ditunjuk Kemenkyu, Bareksa menyiapkan beberapa upaya untuk menjaring milenial. Hal yang dilakukan Bareksa salah satunya memaksimalkan fintech yang kini digandrungi milenial. CEO Bareksa Karania Dharma Saputra mengakui banyak milenial yang sudah membeli SBN retail melalui aplikasi miliknya. Bareksa mempermudah bagi investor milenial yang ingin memantau investasinya di mana dan kapan saja. Milenial lebih aktif dalam penawaran SBN secara online dibanding offline. Kalau kita lihat di sisi umur, di perbankan, nasabah, ini hanya di reksadana ya, nasabah reksadana di perbankan yang berusia 41 tahun ke bawah, itu sekitar 32%. Tapi kalau kita lihat di Bareksa, yang di bawah 41 tahun itu 85%. Masifnya minat milenial dalam berinvestasi, khususnya di instrumen SBN retail ORI ini juga tak bisa dipandang mulus. Anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Tirta Segara menyatakan, milenial memiliki kondisi dan karakteristik sendiri dalam berinvestasi. Tirta melihat tingkat literasi milenial masih rendah. Di sisi lain, milenial menurutnya masih rentan ditawari investasi bodong. Selain itu, Tirta menambahkan milenial belum melihat jauh soal persiapan dana darurat. Kebiasaan milenial ini spendingnya yang lebih besar. Dia nabung hanya 10,7% dan untuk investasi hanya 2% milenial ini. Ya, ini yang harus didorong. Ini menurut saya ini juga potensi sumber-sumber keuangan yang baru yang harus digali, jangan hanya spending, jalan-jalan ke luar negeri dan sebagainya. Tapi mereka harus menyiapkan masa depannya. Jadi ini pantauan kami di sini. Dan mereka ini umumnya tidak memiliki dana darurat. Ini yang harus diwaspadai dan banyak juga generasi muda, termasuk milenial itu yang menjadi korban investasi bodong. Artinya mereka perlu literasi keuangannya perlu ditingkatkan. Dan harusnya kalau invest yang benar begitu. Sebagai salah satu instrumen surat berharga negara atau SBN, retail seperti ORI saat ini tengah menguasai transaksi di pasar saham. Masifnya transaksi SBN retail ini penting menjadi sorotan milenial, terkhusus dalam persiapan investasi SBN retail tahun depan. Sebab untuk tahun depan, pemerintah akan menggencarkan target pasar milenial untuk SBN retail ini. Ramaditya, Feriska Immanuel, Reza Yuliansa, Berita 1, Jakarta.